sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng pemberitahuannya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik kami lainnya. Halo football lovers. Dalam sebuah klub sepak bola yang sukses, tidak terlepas dengan peranan pemilik klub dalam membangun timnya. Kami akan membahas mengenai klub sepak bola yang berganti pemilik klub dan hasil atas pergantian pemilik tersebut. Chelsea awalnya merupakan klub papan atas di Liga Inggris. Namun, belum memiliki prestasi yang cukup mentereng. Mereka hanya konsisten berada di papan atas tanpa pernah menjuarai Liga Inggris sejak 50 tahun yang lalu. Roman Abramovich datang untuk membeli Chelsea pada tahun 2003 dan menyulap Chelsea menjadi klub kaya baru di Inggris. Di bawah kepemilikan Roman Abramovich, Chelsea membeli pemain-pemain kelas dunia seperti Didier Drogba, Peter Cech, Michael Ballack, Fernando Torres, sampai Eden Hazard. Prestasi Chelsea yang dimiliki Abramovich adalah menjuarai Liga Inggris sebanyak 5 kali, 4 Piala FA, 3 Piala Liga, 2 Europa League, dan 1 Liga Champions. Manchester City selalu menjadi tim kelas 2 di kota Manchester bila dibandingkan dengan rival satu kotanya, Manchester United. Pada tahun 2007, pengusaha asal Thailand, Thaksin Shinawatra membeli Manchester City dan berambisi untuk membuat Manchester City terlepas dari bayang-bayang Manchester United. Selang setahun, Thaksin menjual Manchester City ke pengusaha Timur Tengah, Sheikh Mansour. Saat dimiliki oleh Sheikh Mansour, Manchester City melakukan transfer besar-besaran, di antaranya pembelian Yaya Toure, David Silva, Carlos Tevez, Sergio Aguero, sampai Kevin De Bruyne. Prestasi Manchester City selama dimiliki Sheikh Mansour adalah 4 kali juara Liga Inggris, 1 Piala FA, 3 Piala Liga, dan menembus semifinal Liga Champions. Paris Saint-Germain. PSG dibeli oleh pengusaha Qatar, Nasser Al-Khelaifi, pada tahun 2011. Terinspirasi oleh kesuksesan Sheikh Mansour dalam mengembangkan Manchester City. Di bawah kepemilikan Nasser Al-Khelaifi, PSG mendatangkan bintang-bintang kelas dunia, yaitu Javier Pastore, Jeremy Menez, Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappe, sampai mega transfer Neymar yang memecahkan rekor transfer dunia senilai 222 juta euro yang bertahan sampai sekarang. Prestasi PSG selama dimiliki oleh Nasser Al-Khelaifi adalah 6 kali menjadi juara Liga Prancis, 4 kali menjadi juara Piala Prancis, dan 4 kali juara Piala Liga Prancis. Malaga. Pada 2010, para pendukung Malaga menyambut hangat kehadiran Sheikh Abdullah bin Nasser Al Thani. Nasser Al Thani menyuntikkan dana besar dengan merekrut Manuel Pellegrini sebagai pelatih, membeli Ruud van Nistelrooy, Joris Matthijs, Isco, Nacho Monreal, Jeremy Tololan, serta Joaquin Sanchez. Prestasi Malaga selama dimiliki oleh Nasser Al Thani adalah finish peringkat keempat La Liga dan melangkah ke perempat final Liga Champions. Namun, tidak seperti Manchester City dan PSG, Malaga tidak disuntik dana terus-menerus oleh Nasser Al Thani. Dengan utang yang semakin menumpuk, penurunan prestasi Malaga tidak terhindarkan, dan puncaknya terjadi di musim 2017-2018. Malaga akhirnya terdegradasi. Sampai sekarang, Malaga masih bermain di Segunda Division. AS Monaco. Monaco merupakan salah satu klub papan atas di Liga Prancis. Tahun 2004, AS Monaco menembus final Liga Champions, namun kalah oleh FC Porto. Prestasi AS Monaco setelah itu terus merosot dan pada puncaknya terdegradasi pada tahun 2011. Miliarder asal Rusia, Dmitry Rybolovlev, datang sebagai penyelamat dengan memberikan kucuran dana untuk membangkitkan AS Monaco kembali. Pemain-pemain yang berhasil didatangkan pada eranya antara lain James Rodriguez, Radamel Falcao, João Moutinho,
Anthony Martial, dan pemain muda fenomenal Kylian Mbappe. Selama dimiliki oleh Dimitri Ribolovlev, AS Monaco berhasil satu kali menjadi juara Liga Prancis. Annecy pernah menjadi klub sepak bola fenomenal asal Rusia. Lahir sebagai klub kecil, mendadak menjadi kaya setelah diambil alih oleh Taipan Sulaiman Kerimov. Bintang yang dikontrak oleh Annecy adalah Roberto Carlos, Samuel Eto'o, dan William. Merekrut Gus Hindik sebagai manajer. Namun, kisah indah milik Annecy hanya sumur jagung. Pada 2013, Kerimov mengumumkan pemangkasan 2/3 budget tahunan klub. Akibatnya, para bintang mereka hengkang satu persatu. Prestasi Annecy menurun dan menjadi klub papan tengah. Kerimov lalu memutuskan hubungan dengan klub pada tahun 2016 dan menjual mayoritas sahamnya kepada Osman Kadiev. Newcastle United menjadi isu terkini. Selangkah lagi Mohammed bin Salman menjadi pemilik sah dari Newcastle United. Pangeran Salman telah menyiapkan dana hingga 30 juta pound sterling atau sekitar 5,8 triliun rupiah untuk membeli Newcastle United. Pihak The Magpies dikabarkan telah menyetujui nominal 300 juta pound sterling untuk membeli 80% saham milik mereka. Menarik untuk ditunggu, apakah akuisisi ini berhasil dilakukan dan Mohammed bin Salman dapat mengubah sejarah Newcastle, atau transaksi ini batal realisasi. Sekian video dari kami, terima kasih telah menonton channel kami.